Indonesia, negeri yang luas dengan keberagaman dari ribuan pulau dan ratusan etnis. Namun, di tengah segala perbedaan itu, ada satu hal yang menyatukan kita semua, yaitu adalah bahasa. Bahasa Indonesia itu bukan cuma kumpulan kata, tetapi jembatan yang membuat kita saling memahami. Bahasa yang menghubungkan masa lalu, mempengaruhi masa kini, dan membentuk masa depan. Dan dalam perjalanan yang singkat ini, kita akan menelusuri sejarah, perkembangan, serta kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa yang tidak hanya mempersatukan bangsa, tetapi menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Dan semuanya kita mulai dari kampus, tempat ilmu, sejarah, dan masa depan bertemu. Berakar dari bahasa Melayu yang sederhana, namun luas penyebarannya. Bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa yang dapat diterima oleh berbagai suku dan daerah. Dan untuk memahami lebih mengapa bahasa Indonesia ini dipilih dan bagaimana perannya terbentuk, kita mendengar langsung penjelasan dari sang narasumber berikut. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Mariska Amalia Herani Rifai. Teman saya ini itu berada di semester 7 dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam wawancaranya. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya asal-usul bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu? Yang saya ketahui ya, bahasa Melayu sendiri itu pada dasarnya sudah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan di wilayah Nusantara, terutama untuk perdagangan, karena sudah dipahami banyak orang. Bahasa inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya, mengapa para tokoh pergerakan memilih Melayu sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah lain? Ya, alasannya sih sederhana aja ya, Melayu itu tidak dianggap sebagai bahasa kelompok tertentu. Ia relatif netral dan sudah digunakan luas, jadi lebih mudah diterima sebagai bahasa bersama. Oke, selanjutnya, menurut Anda, bagaimana pengaruh situasi kolonial saat itu terhadap lahirnya bahasa Indonesia? Yang saya ketahui pada masa kolonial justru muncul kesadaran untuk mencari identitas bersama yang berbeda dari penjajah. Bahasa menjadi salah satu alat perlawanan simbolis dan pilihan itu jatuh pada bahasa yang biasa menyatukan rakyat. Oke, selanjutnya, kira-kira apa sih peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa? Itu momen penting. Karena untuk pertama kalinya pemuda dari berbagai suku menyatakan satu bahasa. Dari sana, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi simbol persatuan. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kemerdekaan nih, bagaimana sih bahasa Indonesia itu digunakan dalam dunia pendidikan? Sebenarnya sejak awal abad ke-20, bahasa ini mulai dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah pribumi. Dan disinilah muncul generasi terdidik yang menggunakan bahasa Indonesia secara luas. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa arti perjalanan sejarah ini bagi generasi muda sekarang? Bahasa Indonesia itu juga lahir dari perjuangan. Kalau generasi sekarang memahami itu, mereka bisa lebih menghargai bahasa sendiri, bukan hanya memakainya, tapi juga merawatnya, gitu aja sih. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mariska. Semoga kuliahnya bisa lancar ya. Amin, terima Ya, kasih. sama-sama. Dari penjelasan narasumber tadi, kita dapat melihat bahwa perjalanan bahasa Indonesia bukanlah proses yang singkat. Pemilihannya sebagai bahasa persatuan berakar dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan luas dalam perdagangan. Sifatnya yang netral membuatnya mudah diterima oleh berbagai suku di Nusantara. Nah, dalam masa kolonial, kebutuhan akan identitas bersama semakin kuat. Bahasa menjadi simbol perlawanan dan pemersatu semangat para pemuda, hingga akhirnya diangkat secara resmi dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Masuknya bahasa ini ke sekolah-sekolah pribumi pada awal abad ke-20 menunjukkan bahwa sejak awal bahasa Indonesia diarahkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu pendidikan, literasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dari sinilah lahir generasi terdidik yang memperkuat posisi bahasa ini sebagai bahasa resmi bangsa. Hingga kini, perannya tampak jelas.
Bahasa Indonesia menjadi dasar dalam administrasi pemerintahan, dalam proses pendidikan, penyusunan dokumen hukum, dan komunikasi formal di berbagai bidang. Pembaruan seperti KBBI dan PUEBI memperlihatkan bahwa upaya menjaga standar kebahasaan terus dilakukan. Dengan demikian, kita melihat bahwa bahasa Indonesia tumbuh dari sejarah yang panjang, dimulai dari bahasa pergaulan Melayu, diperkuat oleh situasi kolonial, disatukan melalui Sumpah Pemuda, diperluas lewat pendidikan, dan kini menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Selain perannya sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga terus beradaptasi seiring perkembangan zaman. Perjalanan ejaan menjadi bukti bahwa bahasa kita hidup dan berkembang. Dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan, hingga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan hari ini, setiap pembaruan bukan sekedar mengganti huruf atau aturan, melainkan upaya agar bahasa kita tetap jelas, modern, dan relevan. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Zimi Syafiq, dan di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber kedua saya, yaitu Bu Riri Fanajaya. Salam kenal teman-teman mahasiswa, saya Ibu Riri Fanajaya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Insya Allah hari ini saya senang sekali menjadi narasumber buat teman-teman mahasiswa. Kita mungkin diskusi tentang masalah bahasa Indonesia, ya. Oke. Silakan. Iya, kita langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu yaitu bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana perkembangan ejaan dari Van Ophuijsen sampai PUEBI. Secara spesifik mungkin saya tidak terlalu hafal ya dari sisi detail sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Tetapi yang kita lihat sekarang ya, misalnya kalau dulu penulisan beberapa ejaan kayak huruf U itu mungkin dengan OE ya, tempo dulu gitu ya. Sekarang menjadi U gitu ya. Terus kita lihat juga secara pelafalan sekarang lebih lugas gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita lihat dari zaman Belanda gitu ya, mulai mengenal, kalau kita lihat logat bahasa Belanda kan ada dan sebagainya gitu ya, itu secara pronunciation-nya. Nah, berkembangnya Indonesia mulai sekarang tumbuh merdeka sudah ke 80 tahun. Penggunaan ejaan di bahasa Indonesia tuh pelafalannya sudah lebih lugas sesuai dengan penulisannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu kenapa ejaan bahasa Indonesia perlu berubah dari waktu ke waktu? Betul, karena dari model penulisan juga berubah ya, teman-teman mahasiswa. Mungkin kalau memahami dulu ya, orang-orang pendahulu kita ya, orang tua saya juga mengatakan dulu penulisan huruf kapital, huruf balok itu sesuatu yang tidak lumrah ya. Kalau mungkin kita lihat catatan Bung Karno ya ketika menuliskan teks proklamasi gitu ya, tulisannya itu semi seperti surat sambung ya. Jadi dari pelafalan, bentuk tulisan itu juga mempengaruhi ya. Dan kalau sekarang kita lihat apa yang ditulis secara huruf, secara ejaan itu harus sesuai ya. Oke, selanjutnya Bu, ini apa tantangan masyarakat saat harus beradaptasi dengan aturan baru, misalnya dari EYD ke PUEBI? Ya, tantangan masyarakat satu ya, kita harus banyak juga melihat perubahan ya, ejaan ya, yang tadi berubah format. Terus mungkin kalau kosakata itu kan di Kamus Besar Bahasa Indonesia biasanya akan diupdate ya sesuai dengan ejaan terbaru. Ini pun juga mungkin kita sebagai masyarakat ya, dalam memberikan penulisan karya ilmiah gitu ya, menuliskan atau melafalkan ketika kita buat teks untuk pidato gitu ya, kata-kata yang mungkin kita rasa secara ejaan mana yang tepat, kita bisa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terupdate ya secara versinya.
sehingga ejaannya sudah disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Saya rasa seperti itu. Gitu. Terima kasih banyak ya Bu atas jawaban. Sama-sama, semoga bermanfaat ya mini talk-nya. Oke, thank you. Setelah memahami bagaimana bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa persatuan, kita juga melihat bagaimana bahasa ini ditegaskan sebagai bahasa negara. Nah, kedudukannya diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, dua landasan hukum ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya identitas bangsa, tetapi juga alat resmi untuk menjalankan sistem bernegara. Perannya mencakup administrasi pemerintahan, penyusunan undang-undang, pendidikan, hingga bentuk komunikasi formal di ruang publik. Penggunaan bahasa baku, jelas, dan seragam menjamin bahwa kebijakan negara dapat dipahami secara setara. Di masa sekarang, implementasi kebijakan kebahasaan semakin terasa, mulai dari dokumen resmi yang wajib menggunakan bahasa baku, pedoman penulisan di lembaga pendidikan, hingga penggunaan bahasa Indonesia di papan informasi publik. Namun, bahasa Indonesia tidak pernah berhenti berkembang. Modernisasi ejaan, perubahan dari EYD ke POEBI, serta pengaruh media sosial memperlihatkan dinamika bahasa dalam menghadapi era digital. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memperlihatkan bahwa bahasa ini adalah penopang penting bagi keberlangsungan bangsa, menyatukan, mengidentitaskan, dan mengatur kehidupan bernegara. Bahasa Indonesia bukan hanya warisan sejarah, tetapi ruang bersama tempat kita belajar, tumbuh, dan membangun masa depan bangsa. Bahasa ini terus hidup, didorong oleh masyarakat yang menggunakannya, diperkaya oleh generasi muda, dan dijaga melalui kebijakan yang memastikan bahasa ini tetap kuat dan relevan. Dari masa lalu hingga saat ini, bahasa Indonesia adalah pengikat, identitas, dan dasar kehidupan bernegara. Jadi, dari perjalanan panjang yang baru kita bahas, mulai dari asal-usul yang berakal dari bahasa Melayu, peran penting Sumpah Pemuda, perkembangan ejaan dari masa ke masa, sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita bisa lihat bahwa bahasa Indonesia ini bukan cuma alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas kita sebagai seorang bangsa. Dan semua proses itu masih terus berjalan hingga saat ini, terus berubah dan juga masih kita gunakan setiap hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Bagus Ban Mustopa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Kelompok 4, we all do the best!